Cek mic 1 1 2 3. Cek mic 1 1 2 3. Bicara Bincang agama, raih pahala. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wabad. Pemirsa Syah TV yang dirahmati Allah, kita ketemu lagi di program Bicara, Bincang Agama, Raih Pahala. Dan seperti biasa, insya Allah Bicara akan membahas masalah-masalah yang mungkin sedang hangat terjadi di lingkungan kita, di diri kita, ataupun mungkin kita tahu nih masalah lagi, kita butuh nih permasalahan ini dipecahkan dari sisi syar'i. Karena ini membahas masalah syar'i, tentunya kita harus bertanya sama guru kita. Dan alhamdulillah, seperti episode sebelumnya sudah hadir di studio kita. Kali ini guru kita Ustadz Dr. Musyaf Ad-Darini Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, karena Ustadz masih di sini, maka kami tanya lagi boleh Ustadz ya? Siap. Ustadz, ini sebetulnya ini permasalahan klasik Ustadz. Banyak terjadi dari dulu sampai sekarang. Dan ini kebetulan qadarullah ini ada kejadian di rumah tangga seorang suami kemudian membayar seseorang untuk membunuh istrinya, Ustaz. Ya, kemudian ada juga kasus yang lagi banyak kejadian di berita-berita bahwasanya perselingkuhan marak di mana-mana. Baik itu perselingkuhan yang dilakukan oleh suami ataupun perselingkuhan yang dilakukan oleh seorang istri. Yang pengen kita tanyakan, Ustaz, ini fenomena ini disebabkan oleh apa nih, Ustaz? Maksudnya apakah mungkin karena dulu ketika menikah modal semangat nikah aja tanpa ada ilmu sama sekali, atau memang ini kurangnya iman dalam dia, Ustaz? Mungkin Ustaz bisa coba memberikan nasihat kepada kami nih, Ustaz, supaya walizubillah ini tidak terjadi kepada diri kami ataupun kepada pemirsa yang ada di sini, Ustaz. Betul, Ustaz. Iya. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Iya. Pertanyaan yang sangat menarik ya, dan masalah ini masalah yang semakin lama kelihatannya semakin banyak ya. Wallahu a'lam, apakah semakin banyak, apakah karena media semakin mudah menyampaikan berita. Tapi yang jelas semakin hari semakin banyak kita dengar berita-berita yang seperti ini. Adanya ketidakharmonisan antara suami istri, bahkan sampai ada usaha untuk membunuhnya. Ada yang sudah berhasil membunuhnya. Dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan ya. Kalau kita melihat ya kehidupan rumah tangga, maka cara yang paling kuat untuk menjadikan rumah tangga itu harmonis itu adalah agama. Kalau agama antara suami istri itu baik, maka kehidupan rumah tangga akan menjadi baik. Ya, yang saya maksud agama itu kedekatan seseorang dengan Allah. Ketika suami dekat dengan Allah, istri dekat dengan Allah, dengan jujur ya, dari dalam hatinya, bukan yang tampak saja. Bukan image saja, Ustaz ya. Bukan image saja. Bukan dari luarnya saja, tapi memang dalam hatinya mereka benar-benar orang yang saleh di mata Allah Subhanahu wa taala. Itu insya Allah rumah tangga akan sangat harmonis sekali. Bisa digambarkan ya bahwa ada, kalau misalnya digambarkan ya, antara suami, istri, dan Allah itu seperti segitiga. Jadi sini yang kanan suami, kiri istri, kemudian yang paling atas adalah Allah. Semakin suami itu dekat dengan Allah dan istri semakin dekat dengan Allah, maka dia semakin dekat. Dia semakin harmonis. Dan itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi ketika seseorang merasa ada masalah di dalam keluarganya dan ingin menjadi harmonis, maka kembali semuanya kepada Allah. Kembali semuanya kepada Allah dan tunduk kepada aturan-aturan Allah yang mengatur bagaimana kehidupan rumah tangga yang diinginkan oleh Allah. Itu semua masalah akan selesai. Ya, semua masalah akan selesai. Bukan berarti selesai berarti tidak ada masalah lagi sama tetap sekali. Tidak. Iya, ya? Tetap ada masalah, tapi masalahnya menjadi kecil apabila dibandingkan dengan solusi ini yang sangat besar ya. Solusinya sangat kuat. Masalah-masalah yang besar menjadi kecil, yang kecil menjadi tidak terlihat. Makanya kan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi untuk dia. Ini menunjukkan bahwa orang yang bertakwa itu ada masalah juga. Karena Allah kasih solusi.
Kalau tidak ada masalah, ngapain Allah kasih solusi gitu. Jadi ketika orang bertakwa tetap ada masalah, tapi solusinya jauh lebih kuat daripada masalahnya. Ya. Begitu pula dengan kehidupan rumah tangga. Kemudian hal yang kedua yang juga akan menjadikan sebuah rumah tangga itu sangat harmonis adalah saling memahami. Saling memahami dan menyadari bahwa dua orang ini itu bukan malaikat dan bukan bidadari. Bukan. Keduanya manusia yang banyak kesalahan. Istri banyak kesalahannya. Suami juga demikian. Suami banyak kekurangannya, istri juga demikian. Maka membangun rumah tangga itu dengan mengisi kekurangan masing-masing. Ini kekurangannya apa, kita isi. Itu kekurangannya apa, kita isi. Itulah membangun keluarga. Ya, kita ingin membangun sebuah bangunan. Kalau kita ingin membuat sebuah bangunan, maka jangan sampai kita banyak melihat kekurangan. Tapi berusahalah untuk melakukan sesuatu yang bisa menciptakan bangunan ini. Yaitu dengan saling mengisi tadi. Dan saling menyadari bahwa memang setiap dari kita itu punya kekurangan. Dan kalau kita punya kesadaran seperti itu, ingatlah bahwa keimanan seseorang tidak akan sempurna kecuali dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kalau dia ingin dimaafkan kekurangan-kekurangannya, maafkan juga kekurangan pasangan. Ya, ini yang penting untuk kita sadari terus di dalam membangun sebuah rumah tangga. Ya, ustadz sempurna apapun dia, misalnya ada ustadz yang kelihatan sempurna dalam semua sisi, pasti ada kekurangannya. Begitu pula orang biasa, seawam apapun seseorang, pasti dia punya kelebihan. Begitu pula dengan istri. Istri juga demikian. Secantik apapun istri, sekaya apapun dia, sehumble apapun dia, tetap saja dia pasti punya kekurangan. Karena manusia. Manusia. Begitu pula sebaliknya, sebanyak apapun kekurangan dia, ada kelebihannya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, la yafraq mu'minun mukminah. Jangan sampai seorang mukmin itu benci kepada mukminah. Ya, kalau kita terapkan ini dalam kehidupan berkeluarga, jangan sampai suami itu membenci istrinya. Kalau dia tidak suka pada satu perangainya, dia akan suka kepada perangainya yang lain. Ada kebaikan-kebaikan pada istrinya. Ya, dan dengan kita menyadari hal ini akan terwujud semangat untuk saling memaafkan. Dia ingin dimaafkan, maka maafkan orang lain. Ya, dan itu akan benar-benar membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis, kehidupan rumah tangga yang kuat. Kemudian yang juga penting untuk kita sadarkan, untuk kita sadari di sini juga, untuk kita ingat-ingat terus ya, kehidupan rumah tangga itu jangan sampai kita berpikir siapa yang salah, siapa yang benar, siapa yang kalah, siapa yang menang. Egonya seperti itu. Jangan sampai kamu yang salah. Itu jangan ya memang kita penting mengetahui itu, tapi jangan ditekankan di situ. Kalau tahu siapa yang salah, ya sudah kita lewati itu. Bukan dijadiin senjata buat nyerang, Ustaz ya. Kita lewati itu, kita katakan sekarang kesalahan sudah terjadi. Apa yang harus dilakukan untuk menutupi kesalahan ini atau untuk menghapus kesalahan ini? Itu yang harusnya dilakukan. Menang kalah ini juga jangan sampai kita utamakan di situ. Yang penting saya menang. Yang penting kamu yang kalah. Itu jangan sampai seperti itu, karena kita berumah tangga itu untuk membangun bangunan tadi, ya. Bukan untuk mengetahui siapa yang kalah, siapa yang menang, siapa yang salah, siapa yang benar. Kalau tujuannya hanya untuk mengetahui siapa yang menang, siapa yang kalah, siapa yang benar, siapa yang salah, ya
Setelah itu kalau kehidupan rumah tangga hancur, apa gunanya? Dan bakal kejadian lah itu, Bahkan- kejadian suami membunuh istri dan gitu juga sebaliknya. Ustaz, ya. Iya, seperti itulah. Wallahu a'lam. Ya, Ustaz, tapi kamu boleh nanya, Ustaz, menjaga pandangan penting juga, Ustaz. Kadang kan istri ataupun suami suka membandingkan, contoh tuh istrinya si fulan, dia begini. Boleh juga nggak gitu, Ustaz? Iya, ini antum mengingatkan ada pada poin yang sangat penting ya Ustaz. dalam kehidupan rumah tangga. Jangan sampai kita banding-bandingkan istri kita dengan yang lain. Istri juga jangan bandingkan suami dengan yang lain. Jangan bandingkan suami kita dengan suami orang lain. Karena ini akan menjadi sangat menyakitkan. Istri itu tidak suka dibandingkan dengan istri yang lain. Maka istri jangan membandingkan suami dia dengan suami yang lain. Tutup itu. Pintu ini tutup. Kalau ingin nasihati, tapi jangan bandingkan. Dan sebenarnya ini juga berlaku pada orang lain, berlaku pada anak kita. Kalau kita nasihati anak, jangan nasihat itu lu lihat anak si fulan seperti itu. Itu sebenarnya menyakitkan. Walaupun kadang-kadang anak tidak menampakkan ya perasaan itu, tapi jangan sampai kita melakukan yang seperti itu. Ya, sebagaimana kita tidak ingin. Antum gimana? Gak mau juga. Kalau istri antum banding-bandingkan antum dengan suami yang lain, antum nggak mau. Gak mau, Ustaz. Dan itu akan menyakitkan. Begitu pula dengan istri. Seringkali saya melihat ya, ada orang yang ingin orang lain memperlakukan dia baik, tapi dia nggak melakukan hal yang sama kepada orang lain. Suami jangan menuntut istri memahami dia, kemudian suami tidak memahami istri. Sebaliknya juga demikian. Jangan sampai istri ingin difahami oleh suami, sedangkan dia nggak memahami suaminya. Kita harus menempatkan diri kita sebagaimana kita ingin ditempatkan. Ya, itu tadi hadis tadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sampai dia menginginkan kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia inginkan kebaikan untuk dirinya. Kalau orang sekarang mengatakan engkau adalah diriku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah melewati itu. Dia adalah diriku. Kalau engkau adalah diriku, ana mungkin dengan antum masih sungkan-sungkan karena antum melihat ana. Sehingga ana ketika berbuat sesuatu di depan antum, anak akan berusaha berbuat baik, jaga image. Ya. Tapi kalau dia adalah diriku, ini lebih dari itu. Jadi kita melakukan suatu kebaikan bahkan untuk dia, tidak di hadapan dia. Harusnya kita juga seperti itu ya. Ini termasuk nilai-nilai yang sangat tinggi di dalam Islam yang seringkali tidak disadari oleh kaum muslimin sendiri. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khair, Ustaz. Jazakallahu Faedah yang luar biasa sekali, Ustaz. Barakallahu fikum. Luar biasa, Masya Allah. Kami senang sekali, Ustaz, bisa hadir di studio kami. Alhamdulillah. Baik, pemirsa Asia TV yang dirahmati Allah, itu tadi poin-poin penting yang disampaikan oleh guru kita tentang menjaga keharmonisan dalam rumah tangga supaya tidak terjadi PH-PH yang tidak diinginkan. Ya, semoga yang disampaikan tadi bisa bermanfaat. Kita tutup pertemuan bicara kita kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.